Selamat sore Kakak Justus. Iya, selamat sore. Ya, Kristen Kak ya. Iya. Baik, selamat sore Kakak Krisli. Sore. Kristen Kak ya. Kristen. Si Chris ini Oke. teman Oh teman, oke. Gini Kakak ya, ini kan Komal diskusi lintas iman. Aku kasih tahu dulu. Nanti kalau diskusi menggunakan data ya, jadi biar nggak adu comor kayak gitu. Lalu berganti-gantian. Kuharap Uniriva juga nanti kalau ada yang ngomong tahan dulu, jangan kayak wah, berat langsung Diam kau. Jangan, ya takutnya mentang-mentang udah nge-gym kau langsung kasih barul, jangan kayak gitu ya. Jadi jadi biar kita dapat edukasinya. Mana tahu domba-domba tersesat atau serigala domba tersesat gitu kan, itu ada yang mau diselamatkan dan juga kan sama-sama berbagi room kayak gitu kan ya. Silahkan dimulai satu-satu dulu, tapi ya di sini juga ada Aki Jimen, beliau juga narasumber saya dan saya sebagai pemilik host hanya memoderatori pemilik Komal, pemilik host. Iya, aku memiliki diriku sendiri, berarti aku dan bapak satu ya, sama lah. Ya aku aja sengaja itu gitu loh. Ya udah sekalian aku juga mau ngasih moderator ke Jimen. Oke, silakan dilanjutkan diskusi yang santun menggunakan dengan data agar kita mendapat keilmuan di sini. Silakan. Tema dua arah ya kawan-kawan ya. Jangan satu arah, dua arah. Jaringanmu nge-lag itu Ratu. Enggak, aku masih ada ini. Oh ya udah. Silakan dengan Kakak. Aku cuman nggak mau banyak bicara aja, nanti ke ban akunku. Suruh nanya aja. Baik, silakan. Aku gini, bentar aku bicara bentar ya. Aku tuh cuma naik mau nyapa aja sama Diva. Kalau diskusi itu justru aku paling dibenci sama oten-oten yang lain ya. Kenapa? Bang, kau belum Soalnya kenal dia beda, Salam dia kenal, beda Bang. degma. Saya yang sering diskusi sama LAI ya. Oh, Yang bahas kata Allah itu. Oh iya, Bang, salam kenal Bang ya. Siap, salam kenal juga. Nggak apa-apa, saya nyimak aja dulu. Jadi narasumber aja, Chris. Enggak jadi narasumber aja di sini nanti. Oke, siap. Kalau udah terhitung nanti. Oke, siap. Kencangkan tetep layar kawan-kawan dan jangan lupa love orange-nya biar Komal nggak rungkat. Nggak ngeri kali Uniriva ini 2 Komal kurungkat kemarin. Silakan Ahi Jimen dan Uniriva, saya mute. Ini aja suruh nanya nih si Justus. Kakak Justus ada yang Iya, oke. Saya mau bertanya sama host ya, Uniriva yang saya hormati di sini, yang saya idolakan. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Wih, Saya mau mengutip Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kita buka ya Al-Qurannya. Al-Quran surat Al-Ahzab. Ntar dulu ya. Nah, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bahwa di dalam diri pribadi Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Dan ini berlaku sampai hari kiamat ya. Nah, ini menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, bagi umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, bahkan di Al-Quran sendiri di sini di Al-Quran surat bahwa dikatakan bahwa Nabi ini maksum, ya, maksum terjaga dari segala kesalahan. Nah, yang saya pertanyakan di sini Bukan kesalahan, salah itu. Kalau Nabi itu salah, tetap ada kesalahan, tapi dari maksiat, dari dosa maksiat. ya. Nah, tapi saya di sini yang saya pertanyakan di sini Al-Quran surat Abasa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawala. Dia Muhammad bermuka masam. Nah, ini gimana ini dengan ayat tadi, dengan ayat Quran surat Al-Ahzab bahwa dikatakan Nabi itu contoh yang baik. Iya. Nah, mustahil Masalahnya kan Nabi tidak Tunggu bentar. mustahil kan? Saya tanya sama kamu, Nabi Muhammad Bentar bermuka dulu, masam sama saya siapa? belum selesai ini, pertanyaan saya belum Oh selesai yaudah, ini ya. yaudah lanjut pertanyaan. Di sini di surat Al-Ahzab Allah sudah menegaskan bahwa Nabi itu contoh yang baik.
Artinya mustahil Nabi berbuat salah, mencontohkan yang Iya, tidak baik. betul. Nah, tetapi kenapa di Al-Quran surat Abasa Nabi mencontohkan yang tidak baik? Mana contoh yang nggak baik? Bentar dulu, jangan berarti dulu. Lu nanya bukan menyimpulkan. Di sini tugas lu bertanya, bukan menyimpulkan berarti. Iya, oke. Kecuali lu di sini Di yang Quran menjadi surat narasumber. Abasa, di Quran surat Abasa, Ada suri tauladan terhadap Nabi. Ternyata Nabi Muhammad bermuka masam. Pertanyaannya Ya, adalah, nah, teguran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kan udah tadi udah dibahas, jangan diulang-ulang. Ya, Di dalam nah, terus surat gimana Abasa, ini? Nabi Berarti kalau Muhammad seperti ditegur ini- karena bermuka basam. Di dalam ayat Berarti ini lain dikatakan kontradiksi Nabi nih ayat. Muhammad suri tauladan. Mana kontradiksi itu ngerti nggak maksudnya? Kontradiksi itu Iya. gimana? Diksi yang kontranya Kontradiksi apa? itu di sini di sini Allah mengatakan bahwa Nabi itu contoh yang baik. Iya, tetapi di betul. sini Nabi Bermuka tidak baik, masam. mencontohkan Sekarang tidak saya baik. tanya, Berarti ini bermasalah. siapa yang bilang Berarti Nabi ini Muhammad? bermasalah. Artinya Iya, bertolak bentar dulu. belakang di Ini sini. berarti ini orang teriak-teriak guk guk guk. gua bilang kan lu nanya bukan berarti. Kalau berarti lu nyimpulin bukan nanya lu. Berarti di sini lu bukan nggak berhak sama sekali buat menyimpulkan. Lu penanya, ya. Ketika Nabi Muhammad bermuka masam, gua tanya, Nabi Muhammad bermuka masam sama siapa? Justus, jawab. Coba jawab. Nabi Muhammad bermuka masam sama siapa? Buka mic-nya. Kita kasih pelajaran nih orang-orang kayak gini nih. Ini orang yang tadi teman-teman bicara, dia mengatakan bahwa apa yang tidak terlihat itu nggak ada. Contoh akal, dia nggak punya akal. Dia udah ngaku tadi. Itu tanda itu. Tanda on. Akalmu ada nggak? Ada, nggak ada, karena nggak terlihat. Dia sudah ngaku nggak punya akal. Nah, orang ini sedang menyimpulkan Al-Quran. Kalau Ini kenapa- memang saya Kenapa tanya, ini saya di-mute? Ya, saya Pertanyaan tanya. belum selesai ini. loh, lu nggak nanya, lu nyimpulin. Yang pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Coba pertanyaannya gimana? Coba pertanyaannya Itu apa? pertanyaan di situ. Kenapa Apa ini pertanyaannya? ada ayat kontradiksi di sini? Oke. Kenapa? Sebutkan satu skolar baik Kristen ataupun Islam, Hindu, Buddha, netral, ateis yang mengatakan antara surah Abasa dengan ayat yang satu itu kontradiksi. Sebutkan satu nama skolar. Jangan karena kebotolan lu bilang kitab kita kontradiksi. Gua nanya, satu skolar, Urip di mute dulu Urip. Kalau nggak turun dulu Urip. Sebutkan satu nama skolar dari Nabi Muhammad Adir ya. Ahli bahasa Arab sampai detik ini jam 19.10 waktu Ternate, satu orang yang berilmu sekolah bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, yang mengatakan dalam karya ilmiahnya antara surah Abasa. Lu tahu kan orientalis banyak mempelajari Islam lo ya. Lu tahu kan ada yang namanya Izutsu Toshihiko, seorang Jepang yang agamanya bukan Islam, dia mempelajari Al-Quran. Lu tahu Snok Horgonye, lu tahu Louis Johann Burckhardt, lu tahu para orientalis Johannes Damaskus, itu bukannya orang nggak ngerti bahasa Arab. Sebutkan satu nama skolar dari kalangan intern dan eksternal, bukan kebotolan lu. Kalau lu cuma sendiri lu yang ngomong bahwa ini kontradiksi, kita nggak percaya. Kenapa? Karena jangan-jangan lu nggak ngerti definisi kontradiksi, diksi kontra. Nah, nggak ngerti lu jangan-jangan. Jadi coba lu tunjukkan sebagai bukti bahwa tuduhan lu itu ilmiah. Sebutkan satu nama skolar, tunjukkan karya ilmiahnya yang mengatakan bahwa antara surah Abasa tadi dengan surah yang lain yang lu maksud itu berkontradiksi secara ilmiah. Silakan, gue tunggu. Itu sudah jelas, itu di Al-Qur'annya itu sendiri itu sudah Ya, jelas. definisi Itu. kontradiksi Ayat apa? Surat Abasa, Nabi bermuka masam ketika seorang buta telah datang kepadanya. Nah, Mau sekarang gue apa tanya, ini? bermuka masam sama orang buta salahnya apa? Lah sekarang begini, Nabi seorang akhlak Nih, yang nggak, gua tanya, berbudi pekerti yang agung, bermuka ngapain masam bermuka kepada masam orang buta? Sudah jelas orang buta. Lah muka-muka Nggak tahu, dia nggak kok lu pernah yang lihat. ngatur? Ngapain Nabi Gua tanya, ya makanya. Loh, ini Sekarang lucu teman-teman. begini. Perbuatan Ya. apa yang dilanggar Nabi ketika bermuka masam sama orang buta? Ya itu bermuka masam. Lah muka siapa itu? Muka dia kan? Pertanyaan gue, di mana moralitas di situ terganggu ketika orang buta yang nggak lihat apa-apa dan Nabi Muhammad bermuka masam, bukan bukan gitu, tapi bermuka masam. Di mana Nah itu sekarang itu mengganggu contoh yang baik moralitas? bukan? Loh, kalau saya bermuka masam, jangankan kepada orang yang buta, kepada orang buta itu hak saya loh. Itu contoh baik kok. Kenapa? Lah, karena Nabi Muhammad tidak Orang menampar yang muka orang namanya itu, Nabi, tapi ya, hanya Nabi Nah, yang ini ya. khuluqin azim, Ya. yang
Kulukin Azim. Dor. Nyungsep ke bawah. Gue udah bilang, sejak kapan bermuka masam kepada orang buta itu adalah perbuatan tercela. Yang bilang siapa? Bahkan hal seperti itu pun yang dibolehkan seharusnya kepada orang biasa kayak gua, Nabi aja nggak boleh. Bukan berarti berkontradiksi dengan dalil sudah ada suri tauladan terhadap Nabi. Justru karena Nabi punya hak manusia, sebagai manusia yang punya muka, mau bermuka masam kayak bermuka manis kayak itu hak dia sebenarnya. Nah, di mana ada aturan secara moralitas seseorang itu tidak bermoral ketika bermuka masam sama orang buta? Di mana itu? Gua nanya satu pertanyaan gak lu jawab. Mana ada skolar dalam kaidah yang pintar, orang-orang yang berilmu yang mengatakan antara surah Al-Ahzab dan surah Abasa itu bertentangan. Kalau seandainya lu mampu membuktikan Al-Quran berkontradiksi, gua yakin lu dipanggil sama Vladimir Putin. Gua yakin lu akan dicium kepala lu sama seluruh orang Kristen di Indonesia dan di dunia. Kenapa? Karena lu berhasil membantah surah An-Nisa ayat 82 yang mengatakan kalau seandainya ini bukan dari kami tentu ada ikhtilaf di dalamnya. Maka lu harus tunjukin, lu sampaikan ini di depan forum internasional atau nasional untuk supaya lu diangkat menjadi dosen besar karena telah berhasil menemukan kontradiksi dalam Al-Quran ya. Kenapa? Kalau memang ini secara ilmiah terbukti kontradiksi, gue yakin hidup lu ditanggung sama Donald Trump. Lu nggak perlu lagi capek-capek kerja karena lu telah berhasil membantah Al-Quran yang dituntut men-challenge 1400 tahun untuk membuktikan adakah Al-Quran kontradiksi. Nah, tapi kalau lu dengan kebotolan lu bilang bahwa ini kontradiksi, kan kita nggak bisa terima. Pertama, Allah mengatakan ada suri tauladan terhadap Nabi. Nabi Muhammad bermuka masam sama orang buta, masalahnya apa? Gue boleh kok mencontoh, emang berdosa gue bermuka masam sama orang buta? Ya enggak lah. Yang tidak boleh dalam Islam itu berlaku zolim. Zolim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Nggak boleh. Pertanyaan gue, ketika Nabi Muhammad bermuka masam yang sakit hati siapa? Nah, ini kalian bertanya, gua jawab, kalian nggak denger. Ketika kalian menuduh, kalian contoh kalau saya bawa Yohanes 1 pasal 5 ayat 7, itu bukan saya yang bilang bahwa ayat itu tambahan sisipan, tapi saya membawa skolar kalian. Atau saya mengutip beberapa ayat kontradiksi dalam kitab kalian. Itu bukan saya yang bilang kontradiksi, tapi skolar kalian. Artinya yang mendukung omongan saya itu banyak. Nah, giliran kalian, lu doang. Mungkin dari Yesus hadir ke dunia sampai detik ini yang bilang Abasa dengan surah Al-Ahzab nih berkontradiksi cuman lu doang. Ya. Cuman lu doang. Lu bilang bukan itu nggak ada, berarti lu mengakui Roh Kudus nggak ada. Nih, Justus, gue ingetin nih. Lu sebagai orang Kristen mengatakan bahwa yang tidak bisa diindra itu tidak ada. Maka gue tanya tadi, lu punya akal nggak? Mana akal lu? Nah, lu bilang lu nggak punya akal. Ngapain gue ngomong sama orang kayak lu yang secara logika aja udah cacat? Ya, sorry ya, gue nggak mau buang-buang waktu. Gue mau diskusi bagus-bagus ya, Chris. Tadi kasih gua aja, kan dia Kristen, ya kan jangan dibuang dulu. Buat ngapain? Nggak, karena dia udah pertama dia menyimpulkan sendiri tanpa dasar keilmuan. Kan kalau seandainya Uni pertanyaan tadi dijawab kan sudah clear diskusi kita. Mana jurnal ilmiah seperti yang Uni selama ini bawa, ya Uni bawa Catholic Identity, bawa sabda.org. Dari kalangan intern dan eksternal yang mengatakan antara surah Al-Ahzab dengan Abasa ini bertentangan. Uni tanya, orang butanya nggak tahu kok Nabi Muhammad bermuka masam. Even itu pun Nabi Muhammad bermuka masam, tetap Allah tegur supaya tidak bisa, karena Nabi itu standarisasinya beda. Standarisasi keakhlak Nabi itu nggak bisa sama dengan orang biasa. Nah, yang bisa kami ikuti adalah apa yang di bawah kenabian itu. Nah, itu yang kami jadikan suri tauladan. Lah, sejak kapan surah Al-Ahzab jadi bertentangan sama surat Abasa? Coba lu suruh dulu deh, bikin karya ilmiah dulu deh. Gini. Tolong keluarkan dulu karya ilmiahnya biar gue jadikan ini sebagai materi diskusi. Ya, gitu. Tapi kalau Kristen begitu sih kayaknya nggak ada
Izin. Nggak ada, pasti nggak ada ilmunya. Izin. Nggak bisa Mau denger. lagi. Ini saya coba naikkan lagi tapi Ya, pelan-pelan. tapi enggak dia bawa data. C. Bawa data ya. Kalau dia pelan-pelan. tidak bisa membawa data dari kalangan intern atau eksternal orang-orang berilmu yang mengatakan surah Abasa dan Al-Ahzab secara gramatikal itu kontradiksi, maaf, nggak usah. Gue nggak butuh orang-orang kayak gini. Kawan-kawan jangan lupa di tap-tap kencangkan layarnya. Ini sudah ada 600 mata memandang biar Komal Tapi kuat. kalau dia nggak bisa, biar aku aja. Mau aku kasih ayat kontradiksi Justus di Alkitab. Silakan Krisli. Oke, ini Kristen dan Kristen ya. Oke. Iya, Krisli silakan. Oke, silakan. Saya Kristen, shalom buat kamu Justus. Kamu menggunakan Alkitab kan? Halo, Justus. Ya, halo. Ya, saya Kristen, pengikut Yeshua HaMashiach. Nah, sekarang kamu punya LAI, kamu pakai Alkitab. Nggak, saya mau nanya sama si Uniripa ini. Saya Kamu saya disuruh nggak- bawa nggak data ada- sekolah dulu. Kamu disuruh Ini bawa saya data. bawa data ini. Saya bawa data Al-Qur'an ini, ada Al-Qur'annya ini. Lo bawa Di data Al-Quran sekolah, dikatakan. bukan Al-Quran, buat data sekolah. Telinga sehat kan, Justus? Nah, Bawa data sekolah yang Kamu nggak percaya menunjang sama argumen Al-Quran? lu. kamu nggak percaya sama Lu Al-Qur'an? nggak ngerti Al-Quran. Gua Hah? minta data sekolah. Kamu yang ngerti di Yang- mana coba? Sekarang kamu ngerti Al-Qur'an? Bang Hah? Saya tanya. Bang Justus, Kamu ngerti Al-Qur'an? Bentar, Hah? Bang Justus, Bang Justus. Silakan Krisli. Ya, Bang Justus ini lebih ngerti kitab orang daripada kitab sendiri. Belum tentu abang menanyakan kitab orang membawakan satu narasi. Loh, kamu lebih apa namanya, tahu uraian kamu? Coba kita bahas Alkitab, Bang. Mau nggak sama saya? Saya ini orangnya paling santai, Bang, diskusi. Mau nggak, Bang? Saya bongkar nih hari, Bang. Nggak berani dia, Kris. Dia nggak baca LAI kok. Orang dia nggak pernah baca Bible kayaknya. Ya, si Uniripa ini tadi bilang dia ngerti Al-Qur'an. Saya tanya alif lam mim itu artinya apa? Alif lam mim itu adalah huruf muqatta'at yang wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Oke? Silakan Apa lanjut. artinya apa? Apa artinya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah itu huruf, nggak ada arti huruf. Ini sudah menafsirkan ini, bahkan sudah jelas di Al-Qur'an itu kan ayatnya ayat mukhtasabihat. Wa Hanya ma Allah yang ya'lamu mengetahui arti ta'wilahu makna sesungguhnya. ilallah. Dia ini Telinga sudah saya menafsirkan enggak? dengan seenak udal ini. Wa Dia ini ma sudah kafir ini, ya'lamu sudah murtad ta'wil. dia. Dimurtadin sama Bang lu emang Justus. gue langsung murtad gitu. Bang Justus emang ngerti bahasa Ibrani juga, teks asli dari Alkitab. Misalnya alif, lam, mim, he, yod, mem. Kira-kira dibaca apa, Bang Justus? Atau mau saya tulisin di sini, Bang Justus? Bantuin Kris. Tuliskan. Kalau Uni nanti pakai huruf kursif nanti kalau kursif Uni bisa. Yuk. Iya, nggak apa-apa. Yuk, Ini alif, mungkin lam, mim, apa? hey, dalet, jimel, alif, Misalnya, Ini alif. dia udah kafir ini dia ini. Udah menyimpulkan Dikapirin Al-Qur'an lu ini nggak apa-apa dengan deh. seenak Iya, dia. iya, dikapirin Dengan lu nggak seenak apa-apa. udal dia ini. Iya, Padahal sudah dikapirin lu tahu. nggak apa-apa. Dikapirin lu nggak apa-apa. Ya, ayat mustasabah itu hanya Allah yang tahu. Sabar, pelan-pelan, gantian ngomongnya, sabar, ini ujian. Justru udah nggak punya akal. Klep telinga rusak lagi. Lidahnya juga bergetar. Bang, di sini ini bahasa Ibrani, Bang. Kira-kira dibaca apa, Bang? Anggapmu. Bang, Ini dia Kris, dia nggak belajar Kris, dia cuma belajar ini doang alif lam mim itu doang ini pelajarin dia Kris. Beda, dia nggak ngerti, dia nggak berani, Iya, dia coba nggak apa berani bahas artinya LAI. itu? Makna dari alif lam mim itu coba. Lu bilang lu mengetahui Al-Qur'an, lu mengerti Al-Qur'an. Coba tahu. Saya tanya. Huruf apa itu artinya alif lam mim? muqatta'at Hah? itu huruf. Lo tau nggak arti huruf? Huruf ngerti huruf? Arti huruf tahu? Tahu huruf? Bang, Yaudah, Kris kalau lanjut Kris. ya, Ini ini apa Bang. itu artinya apa? Bang, ini huruf, coba ini huruf dalam kekristenan, Bang, dipakai oleh Nah, saya nggak perlu itu nggak apa itu, nggak perlu saya itu bukan ilmu itu. nggak perlu. Saya Loh, bukan. Ya, nggak perlu, Loh, saya. misalnya kalau emang Abang tahu saya baca, nanya Bang, sama si betulan. Uniripa ini. Saya nanya Bang, sama si Uniripa ini. Abang bisa, Dia memangnya yang bisa baca ini, ngaku Bang? dia mengetahui Al-Qur'an ini. Saya Bang, tanya. Abang bisa baca, Dia nggak bisa jawab. Loh, enggak, Abang tahu Alkitab Abang, Bang?
Saya tanya, abang tahu Alkitab abang Bang? Oh, saya sumbernya ini. Saya sumbernya sumber dari salah kitab saya. Domba, penipu dalam nama agama. Ya, oke, sumber dari Alkitab Bang. Jelasin, saya mau ayat kontradiksi Bang. Enggak, saya nggak ada hubungan, nggak ada kaitan dengan ente. Saya mau sama si Uniripa ini nih. Enggak Bang, saya juga Saya- meluruskan Kristen-Kristen Iya, yang bertanya. otaknya emangnya terganggu Bang. Iya, Apalagi diam dulu masih ente dulu, menggunakan diam yang lain, dulu. Bang. Nanti urusan ente sama Hah? saya. Loh, Nanti kenapa takut sekali Bang? Gimana Saya aja? Kristen ini Bang. Nggak, saya mau nanya sama orang Muslim. Ini saya mau nanya sama si Uniripa ini. Oh, iya disuruh bawa dulu Bang, Soal datanya. pertanyaan saya itu, dia belum bisa jawab tentang pertanyaan saya itu tentang Gimana surat sih, Abasa dengan surat Al-Ahzab ayat 21. Dia Sudah nggak bisa menjelaskan di sini. dijawab. Oke, gini. Justus, diam dulu mulutmu. Di sana itu satu Apa siapa poin. lo nyuruh gua Diam diam? dulu, Ada hak. Dulu. Kau tiba-tiba ngatur-ngatur pula. Kau mampus kau. Ngatur-ngatur pula kau sama saya. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Aduh, ini saya Kristen awam. Saya Kristen awam lihat kayak gini kok malu ya lihat Bang Justus kayak gitu ya. Aduh. Ya memalukan Jadi- Bang ya. Oke silakan iya, Bang, karena saya- masih awam jadi diskusi Iya. santai Bang ya. Santun, Iya, Bang, ya. saya masih awam ini ya kan, pengen itu mendengar itu orang Kristen itu mengajarkan itu dengan ilmu gitu loh, bukan cuma bisanya nanya ke Islam. Kan malu gitu loh kalau Kristen cuma bisanya nanya gitu loh ya kan. Kristen yang baik kayak gini nih kawan-kawan perlu dicontoh ini. Bang Nathan, dia itu bani terjemahan Bang Nathan. Jadi apapun dia hanya fokus ke Iya. terjemahan. Nah itu saya itu kan pengen belajar nih, saya pengen tahu. Takutnya kalau saya nggak diajarin gitu kan, takutnya malah mualaf saya nanti. Sama kayak saya dong sama Jimmy nanti ya kan ya. Iya, jadi begini. Jawab Justus tadi. Pertama yang menjadi akhlak yang buruk itu adalah memotong seseorang lagi dalam berbicara. Pada saat Nabi Muhammad itu sedang yaitu bermuka masam, tidak ada sebabnya, ada sebabnya. Ya, satu pertama itu Nabi Muhammad sedang berbicara kepada tokoh-tokoh agama Quraisy untuk mengislamkan. Tiba-tiba sahabatnya, ya kan Uni, sahabatnya yang orang buta itu Maktum. iya, menyela-nyela dalam setiap pembicaraan. Lalu karena Nabi Muhammad itu tidak menegur secara langsung, ya agak bermuka masam sedikit. Tetapi turunlah ayat Abasa tersebut, ayat 1-11, di situ tegurannya. Lalu apa yang kita petik akhlak di situ? Kita petik bahwa Nabi Muhammad dia tidak luput juga dari kesalahan karena dia itu adalah manusia, dia seorang nabi, ya. Jadi Berarti kalau seperti itu, sabar kalau dulu, memang Nabi Justus. Muhammad itu bermuka Sabar masam, dulu, berarti sabar ayat dulu. 21 itu gugur tuh. Aduh, diam dulu. Dari ayat Nih manusia kalau sama saya jangan main-main kau. Nanti naik lagi di atas. Tetapi setelah selesai pembicaraan tersebut, ya di kitab, di mana kitab diriwayatkan di Ar-Razi, ya di kitab apa itu Ar-Razi. Setelah ketika Rasulullah bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, ia akan berkata, "Selamat datang wahai orang yang karenanya aku ditegur Tuhanku." Kemudian baru berkata, "Apakah ada kebutuhan bagimu?" Nabi SAW pernah mempercayakan Madinah 2 kali kepadanya. Ar-Razi halaman 52. Membuktikan di situ poin akhlaknya, mengakui kesalahannya dan memuliakan kembali sahabatnya tersebut. Itu poin akhlak yang harus kita contoh, suri tauladan tadi. Ada orang sekarang sudah tahu-tahu salah, sudah tahu-tahu dia korupsi, masih bermuka manis, masih merasa tidak bersalah. Itu bukan suri tauladan, tetapi suri tauladan kita petik di sana, mengakui kesalahannya lalu memuliakan kembali sahabatnya tersebut. Itu suri tauladannya. Anda kurang paham, ini kitabnya. Makanya membuktikan bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa tentang Al-Quran, mengetahui bahwa kamu itu tidak mengetahui apa-apa tentang kitab. Ini dia. Ketika Rasulullah bertemu, ini Al-Razi halaman 52. Jadi dia memuliakan kembali. Jadi itu suri tauladan. Ketika kau bersalah, ketika kau merasa bersalah, ya kau memuliakan kembali, ya dekat kembali kepadanya. Dan teguran itu
kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad itu menjadi bagian dalam dirinya, menjadi tauladan memperbaiki akhlaknya, yaitu jika ada orang yang menyela, dengarkan, mana tahu ada halal baik yang mau disampaikannya. Itu dia sekarang, itu suri tauladan. Jadi apa yang kontradiksi? Kok ngarang-ngarang kau? Makanya baca ayat 1 sampai 11. Begitu dia bukan Tuhan. Ya, dia bukan Tuhan. Jadi jangan kau anggap dia itu adalah semua yang dilakukannya adalah maha ketuhanan. Benar. Ya, ultimatum. Begitu dia saudara-saudara. Oke, lanjut sekarang Bang Kris tentang tadi Allah dan bahasa Yunani tadi. Kebetulan ada Bang Nathan di sini. Lanjut. Begini teman-teman, sebagai orang Kristen, Bang Justus seharusnya lebih paham mengenai imannya, bukan mengenai iman orang, ya kan? Jangan kita melampaui batas, ya kan? Iman sendiri belum paham, tapi iman orang sok paham, ya kan? Ketika Anda bertanya mengenai iman orang, biarkan orang menjawab, dan ketika orang menjawab tentang imannya, Anda tidak perlu membantah, cukup Anda dengarkan, kaji kembali. Kalau Anda masih belum paham, silakan tanyakan lagi. Bukan Anda sok paham lalu Anda sok mengajari. Ya, nah itu baru diskusi yang baik. Itu loh, saya sering kok diskusi sama Uni Rifa. Kami ketika diskusi nggak pernah tuh sampai ribut. Ya kan? Jadi begini teman-teman ya. Yang saya mau tekankan di sini adalah marilah kita bangun kebersamaan dengan damai. Ya teman-teman ya. Nah, kalau ada teman-teman Kristen yang sok-sok pintar, ya mending jangan sama Islam lah, sama saya aja lah yang sesama Kristen. Kalian ajarkan saya, cegah saya supaya saya nggak sampai mukalaf, ya kan? Nah gitu. Jadi untuk teman-teman Kristen yang di bawah, mending kalian naik di sini, jelaskan iman kalian mengenai apa, mengenai kenapa kalian masih menggunakan kata Allah. Pertanggungjawabkan iman kalian mengenai kata Allah. Jangan sampai kalian mau sok-sokan berbicara tentang Islam, tapi Tuhannya Islam kalian pakai. Ya, kalian mau sok-sokan menghujat Islam, tapi Tuhannya Islam kalian pakai. Kan lucu. Itu namanya munafik. Nah, itu lanjut. Betul. Boleh saya menanggapi Bang Jinan ini tadi. Dia mengatakan bahwa Nabi itu sama dengan khalayak lainnya, dengan manusia lainnya. Kalau memang caranya seperti itu, terus kalau memang benar di ayat Abasa itu Nabi bermuka masam. Pas itu dari tadi gua tanya, tunjukin satu nama scholar yang mengatakan bahwa antara Abasa dengan Al-Azhab itu kontradiksi. Dulu jangan potong-potong dulu dong. Enggak. Kini ini forum terhormat, udah lanjut. Siapa yang lain? Yang lain Jimen, siapa yang lain? Buang-buang waktu, ngapain orang nggak berakal? Bang Nafiri, Lord Ngapain Nafiri. buang waktu? Nggak ada waktu, dibuang-buang. Iya. Saya minta tolong untuk teman-teman yang di bawah, tolong bantu follow akun baru saya ya, soalnya akun saya kena tombak semua. Lanjut. Sudah saya. Jadi Nafiri tadi mendengarkan pernyataan Bang Nathan dan Bang Kris. Kenapa masih menggunakan kata Allah? Kata itu adalah kata sesembahan, nama sesembahan umat Muslim, dan tercantum di dalam kitab suci berujuk pada original teks berbahasa Arab. Kira-kira bagaimana tanggapan Nafiri, atau apa yang mau dibantah? Oh, saya tinggal di Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Kitab Inggris. Sebutannya apa? Sebutannya apa, saudaraku? Inggris. Nah, ya apa namanya? Oke, nggak apa-apa. Saya mau pakai Inggris, saya ada kitabnya Inggris. Ya. Lord, God, Ada King James doi. Oke, silakan dibantah Pak Nafiri. Bisa nggak kira-kira umat Kristen memakai nama sesembahan umat Islam atau Allah dalam menyebut nama sesembahannya? Ya, saya kan dari kecil diajari di gereja kata Allah, jadi yang ikut aja. Kata Allah. Bang Nathan terkena pelanggaran, naik lagi Bang Nathan. Gini. Apa Lord Nafiri kan bilang tinggal di Inggris, betul ya? Ya, Inggris. Ya, you can speak English to me. Little bit. Nggak ada di dalam bahasa Inggris itu, nggak ada little. Mana ada little. Maksudnya apa? Maksudnya tinggal di kampung Inggris.
Oh. Oke, silakan Iya, diteliti. jangan. Ya. Di dalam bahasa Inggris, pada saat penyebutan, kan kamu bilang tadi kata Allah dari kecil. Terus yang kamu imani tahu kata Allah itu apa artinya? Ya saya belum pernah tanya sih, jadi saya nggak tahu, ngikut aja. Tuh, ngikut. Jadi imannya Kristen seperti Anda ini ikutan aja atau gimana? Ya apa kata Apa kata apa? kita ngikut. Apa kata pendeta ikut? Oh, berarti ikut-ikutan aja ya? Iyalah. Oh, Kristen ikut-ikutan. Iya bang, nanti kalau itu bang, pendeta Marcel tahu nggak bang? Dia udah bilang bang, ada kalimat syahadat di dalam Alkitab. Mau nggak bang? Saya kasih tahu. Betul ada bang, dia lagi bang ada. Bahwa Yesus itu Muslim bang. Pendeta Marcel. Ya. Kan katanya pendeta ikutnya. Baru dengar pada pendeta Marcel. Aduh, belum apa-apa saya udah kena tombak lagi, akun baru padahal. Aduh. Sabar. Ya, jadi belum tahu bang ya, bahwa dia mengatakan ada viral tuh bang. Sama dengan Gilbert juga ngomong bang. Gilbert sampai sekarang saya DM tuh, aja diskusi bang. Ya, katanya keselamatan datang dari mana saja boleh. Saya kira kenceng biasa. Enggak kira-kira kalau dikatakan Yesus itu Muslim. Nathan, gini bentar. Lord Naviri kukira keras biasanya di room Kristen. Diskusi sama Islam. Biasanya keras kok. Di sini lembek. Halus banget suaranya. Soalnya Dia terpesona sama dengan wajahnya Uni Ripa. Takut dia sama lu, Chris. Kan dia udah tahu kalau Gini tunggal loh. kayak dia tuh nggak bisa. Cinoni, iya gue lagi ngupil Noni, lo tahu aja. Gini loh, Bang Lord Naviri, jangan kita hanya ketika terlihat pintar di room orang membahas mengenai iman orang. Tapi di sini ketika berbicara mengenai iman sendiri, ya agak-agak letoy gimana gitu ya kan? Tapi Nafiri dia katanya emang dia mau ikut denomnya Luga Tamunanti. Karena dia udah berkali-kali ke surga katanya. Kan bapak saya kan pendeta penginjil, jadi ya saya ngikut aja apa yang diajarkan bapak Oh, saya. bapaknya yang pendeta. Iya. Oh, nggak punya pendirian ya, berarti kalau bapaknya Islam ikut Islam juga. Iya, nanti kalau dia Lord Naviri, yang bapakmu kasih tahu sama kamu itu kata Allah di dalam Bible kamu itu apa? Di dalam Alkitab kamu. Saya bilang Alkitab ya kalau punyanya mereka. Kalau dulu sih bapak saya itu pakai kata Allah, habis itu dia berubah jadi pakai kata Yahweh sekarang. Oh, udah bagus. Dia pakainya apa sekarang memangnya? Bentar. Kita pakai Ada tuh kitab itu tulisannya Ada itu? Yahweh semua. Iya. Nggak ada kata Allah. Kitab apa? Lupa saya namanya. Enggak satu rumah udah. Atau gimana? Enggak tahu. Gimana? udah bisa rumah. Aktivitas bapakmu kok nggak tahu? Gimana katanya bapakmu pendeta rupanya? Iyalah nanti saya tanya dia kitabnya. Aduh, ini ya. Tadi bilang katanya udah tanya, tahu, lihat. Di kami monitor di kami, izin ya bang, di kami monitor, di kami dibuka mute-nya saudaraku. Di kami. Kalau nggak ada suara turunin aja, takutnya nombak. Oh iya juga, karena udah kena. Takutnya nombak akun gua, akun baru tadi langsung kena lagi. Ya. Tapi kira-kira Bang Nathan dengan Bang Chris ini kenapa tidak setuju kata Allah itu di dalam Bible harus ada gitu? Ada nggak referensi, ada ilmu yang bisa dibagi gitu? Kira-kira gimana? Oh ya ada. Jadi gini ya, kata Allah di dalam untuk LAI ya, terkhusus untuk LAI ya, itu punyanya teman-teman Muslim. Jadi kata ya Allah di situ sebenarnya dicatut dari Al-Quran atau dipinjam dari Al-Quran.
Seperti itu. Jadi ya untuk teman-teman Kristen yang masih pakai LAI harusnya mengembalikan, karena ada pernyataan dari LAI itu kata-kata dipinjam. Iya. Oke. Ya, seharusnya orang yang tahu malu itu ketika meminjam harusnya balikin. Bukan meminjam tapi nggak tahu diri menganggap punya sendiri. Nah itu. Betul. Aku tanya sekali lagi, Abang Krisli sama Abang Nathan ini Kristen ya? Oh saya Kristen. Jujur berarti. Saya ya. mau belajar gitu loh. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngajarin saya mengenai hal ini, silakan gitu kan, saya menerima pengajaran. Yang penting ajarkan saya dengan ilmu, bukan ajarkan saya dengan mengatakan, oh kau bidat Nathan, bidat. Iya. Berarti itu memang itu kata Allah. Tetapi kan banyak yang mengatakan bahwa pihak-pihak kita Kristen dan para pendeta itu kan sudah digunakan oleh Kristen Arab jauh sebelum Islam itu datang ke abad ke-6 gitu. Jadi saya banyak berdiskusi sama teman-teman Kristen yang lain ya, bahwa mengatakan Kristen Arab sudah menggunakan sayangnya Codex Sinaiticus ya, yang ditemukan itu abad ke-9. Terus abad ke-1-nya pakai kitab apa emang orang Kristen sana? Nah itu saya ada datanya bahwa pada saat itu mereka menggunakan kitab-kitab berbahasa Ibrani, ya, bukan bahasa Arab. Jadi bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa ada kata Allah di dalam pemahaman mereka? Ditanyakan inskripsi mana, mereka juga nggak bisa tunjukin. Saya bisa nunjukin inskripsi itu bertuliskan Bis'al Ilah, yang menuliskan dengan nama Sang Ilah atau Sang Tuhan. Seperti itu. Ya jadi begini, kan manuskrip Alkitab dalam bahasa Arab atau Alkitabul Muqaddas baru ada pada tahun 867, 235 tahun setelah Muhammad meninggal. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh Kristen Arab sudah menggunakan lebih dulu kata Allah itu, ya tinggal ditunjukkan. Kami bisa menunjukkan bahwa yang digunakan, ya kalau untuk bahasa Arab yang digunakan itu Al-Ilah, bukan Allah. Nah, seperti yang Chris bilang tadi, bahwa orang-orang di abad pertama sampai abad ke-4 pertengahan itu sebelum Islam datang, itu mereka menggunakan kitab-kitab berbahasa Ibrani. Dan kalau mau dikatakan mereka itu menggunakan kata Allah, maka kita cari nih, dalam bahasa Ibrani Allah itu artinya apa sih? Contoh, dalam Yosua 24 ayat 26 dalam teks Ibrani ada kata Allah, ada. Tapi artinya adalah pohon. Mau dipakai? Mohon maaf, ini bukan untuk muslim ya, tapi dalam Alkitab bahasa Ibrani kata Allah artinya pohon. Dalam kitab Raja-Raja pasal 1 Raja-Raja 8 ayat 21 kata Allah juga ada di sana. Artinya apa? Kutukan sumpah serapah. Mau dipakai? Apa ente mau mengutuk Tuhan ente? Kalau saya sih enggak ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Kristen sudah lebih dulu menggunakan kata Allah, ya tinggal dikasih datanya kepada kami. Nah, tapi yang harus jadi hal utama yang diperhatikan adalah patokan orang Kristen, bukan orang Arab. Karena dalam Yohanes 4 ayat 22 keselamatan dari bangsa Yahudi, bukan dari Arab. Ya, dan kekristenan di tanah Arab sendiri itu pertama kali disebarkan oleh Kristen yang berpaham bidat, berpaham gnostik, yang teologinya masih kacau. Jadi kalau ada yang menggunakan Kristen Arab sebagai patokan, ya tinggal pilih, ente mau dibilang bidat atau mau lepas dari situ. Itu aja, lanjut. Oke, berarti itu ada di kitab Al-Muqaddas ya. Kitab yang dimana kitab itu adalah kitabnya Kristen juga sebelum Kristen Arab ya Bang Nathan ya. Ya, Alkitabul Muqaddas itu kan punyanya Kristen-Kristen di tanah Arab. Hanya saja di situ kan tidak menggunakan kata Allah, tetapi Al-Ilah. Ilah atau lebih. Ya itu pun baru ada 867. Iya. Lanjut. Sebelumnya pun
bukan ilah dipakai. Sebelum ada kata ilah itu di kitab Al-Muqaddas itu namanya adalah God, Tuhan. Ya, mereka menyatakan bahwa Allah itu adalah namanya Tuhan orang Arab dan Tuhan penggunaannya. Oke, saya mau buka data dulu ya Bang, izin ya. Bang Kris, izin juga. Saya untuk meluruskan dan memaparkan bahwa apa yang disampaikan Bang Kris dan Bang Nathan ini itu bukan suatu hanya argumentasi semata. Izin. Ini ya Bang. Saya ambil itu di sini the inscript of Saint Sergius Basilica in Bezabat. Ini Kristen Arab. Ya, Kristen Arab tahun 512. Ini prasastinya. Ya, ini prasastinya. Ya, prasasti atau peninggalan mereka, kitab mereka. Di sini ada sebuah kata yang mereka gunakan. Kita lihat apa kata tersebut, ya. Apa maksud dari kata tersebut? Kalau kita ke bawah, the breed of Arabic writing, artinya di sini kata yang digunakan dalam prasasti bukan Allah, tetapi ilah. Ilah. Ini datanya ilah. Ya, ilah. Kita lebih radikal lagi ya, lebih jauh lagi. Saya ambil di Greek, ini Yunani punya ini, Greek Orthodox Patriarchy of Antioch and Oldefas. Di sini ada Om Paulus dengan Om Petrus. Ya. Mereka punya apa itu namanya, tempat ibadah namanya Patriarchal Monastery. Kalau kita cari tuh Patriarchal Monastery itu, ini dia. Oh, ya. Itu berada di Syria. Tidak ada lagi yang lebih Arab dari sini. Ya, ini dia. Ini dia. Syria. Ya, tidak ada yang lebih Arab. Kita lihat situsnya. Kita lihat. Laskar, izin mute kan saudaraku. Laskar. Izin mute. Dulu. Nah, kalau kita lihat prasasti di dalam yang kuno, di dalamnya, saya ambil satu foto yang paling kuno. Ini Kristen Ortodoks di Arab, di Syria. Tidak ada lagi yang lebih Arab, Kristen Arab lagi. Di sini tulisannya itu ilah. Ilah. Ya, berarti Kristen Arab itu diterjemahkan ke dalam Allah tahun berapa? Saya ambil namanya ini ya, Discover. Ini namanya Rift of the Arabic Text of Sinai Arabic Codex 151. Nah, di sini problemnya nanti. Problemnya di sini ketika diterjemahkan. Siapa yang menerjemahkan Codex 151 itu di abad ke-8? Ya, di abad ke-8 itu siapa namanya ini? Aduh. Mana dulu tadi nih? Ya, dia terjemahkan di abad ke-8 Al-Sirih. Ya. Bir Ibnu Al-Sirih. Baru digunakannya di abad ke-8. Ya. Kata Allah. Ya. Dan kata Allah itu tersebut bisa kita lihat di prasastinya. Ini dia. Dia baru menggunakan Allah. Tadi kan ilah. Tahun 1521, tahun Kristen Ortodoks di Syria tahun abad pertama. Itu masih ilah. Di tahun 8, abad ke-8 itu baru digunakan Allah ketika diterjemahkan oleh siapa di abad ke-8 itu? Di Kodeks 151. Nah, jadi itu tanggapan yang disampaikan oleh Bang Nathan dengan Bang Kris itu didukung dengan sejarah dan data. Ya, tidak ada kata Allah. Tidak ada kata Allah di abad pertama. Tidak ada kata Allah di abad ke-6. Tidak ada kata Allah di abad ke-7 dalam Bible. Di abad ke-8 baru digunakan Allah. Siapa yang menggunakan kata tersebut?
Monty Sinai Arabic di kodeks 151, salinan 151 diterjemahkannya. Baru dia menggunakan kata Allah, ini dia. Baru dia menggunakan kata Allah. Harusnya ilah. Jadi saudara-saudaraku, mengenai tadi kitab Al-Muqaddas itu jelas ya. Al-Muqaddas ya saya ambil dari ini ya, Takla.org. Ini kitab Al-Muqaddas. Ini. Di sini diterangkan, ini dia. Nama Allah itu namanya orang muslim, nama Tuhan. Bukan gelar, tetapi nama. Ya, jadi tolong saudara-saudaraku semuanya, tempatkan pada posisinya nama sesuatu hal pada tempatnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bang Kris dan Bang Nathan. Saya hanya menunjukkan data pendukung dari argumentasi Bang Nathan dan Bang Kris mewakili Kristen bahwa kata Allah itu tidak bisa digunakan di dalam Bible, tetapi harus merujuk kembali ke bahasa original teksnya. Apa itu? Yahweh, Elohim, Theos, bisa gunakan itu. Karena kan bahasa Yunani Bapa itu disebut Theos. Bahasa perjanjian nama Elohim, Yahweh, bisa. Ya, gunakan itu. Tidak masalah, tetapi jangan gunakan. Kenapa kamu menggunakan sesuatu hal nama sesembahan orang? Itu yang menjadi problem. Nah, kira-kira begitu. Ada yang mau ditambahkan Bang Nathan atau Bang Kris? Silakan. Oke, Bu. Saya akan nampilkan data sedikit ya, di sini teman-teman ya. Ya bagusnya sih ada teman-teman Kristen lain yang bisa naik untuk batasi Iya. dulu Nah, supaya Ferry bisa lagi cari ngajarin itu, Bang. saya gitu loh. Nathan, saya apa namanya tampilin data dulu. Oh ya, saya. Oke. Ini- Makanya saya katakan tadi. Nah, ini punyanya LAI ya, ini Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ini adalah sejarah penerjemahan. Sejarah 1,5 abad penerjemahan Alkitab. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kita lihat dulu dari standar bagaimana mereka menerjemahkan. Dituliskan di sini bahwa pokok umum ialah transkripsi nama-nama Alkitab. Pada dasarnya, Komisi Penerjemah menerapkan asas ganda. Bentuk nama dalam bahasa Indonesia harus dibuat sedekat mungkin dengan bentuknya dalam bahasa Ibrani atau Yunani, yang tadi Bang Jiman bilang ya. Tetapi bunyinya tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi telinga dan lidah Indonesia untuk orang dan tempat yang juga muncul dalam Al-Quran. Jadi pada saat itu penerjemahan Ledeka dan Klinkat memilih bentuk nama dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat pada saat penerjemahan mereka menggunakan kata Allah itu fungsional dan penggunaannya itu untuk apa? Di sini ya. Bahwa tetapi dalam Alkitab istilah disebut dipakai juga sebagai sebutan Allah Israel yang dalam Alkitab adalah Allah yang esa dan benar. Dalam hal ini istilahnya merupakan nama diri. Kalau ada yang Kristen bilang itu hanya gelar, ya, kalau hanya bilang itu gelar berarti sudah menyalahi pemahaman dari LAI. LAI sendiri menyatakan ini adalah proper name. Karena apa? Kadang disertai dengan keterangan Allahku, Allah Yakub dan lain-lain. Dan ini dipengaruhi oleh apa? Dalam berbagai bahasa Nusantara karena pengaruh Islam. Ya, karena pengaruh Islam. Jadi nggak ada lagi istilahnya bilang gelar. Kalau misalnya kita merujuk gelar, kata ilah lah yang pantas digunakan. Karena apa? Pada saat itu, nah ada ilahku, ilah Israel dan lain-lain. Seperti itu. Ya, Berarti sejalan ya Bang Kirsli dengan Iya. penyampaian saya tadi dengan data yang saya tunjukkan ya. Lebih jauh lagi kan, karena kan alasan mereka itu di abad pertama atau abad yang lebih tertua sebelum abad ke-7 dan 6 itu sudah digunakan. Ternyata yang digunakan itu bukan kata Allah tetapi ilah.
Bahkan Iya, saya iya. tunjukkan prasasti yang ada di dalam Kristen Ortodoks yang jauh dari Kodeks 151 tadi itu, ternyata masih ilah. Nah, Betul. ternyata yang menjadi problemnya itu ketika ada perubahan di Kodeks Arabik 151 oleh Monte Sinai. Dia yang menerjemahkan dengan menggunakan kata Allah. Nah, Itu ini pun Pak, bukan di abad ke-6, 7, tapi di abad ke-8. ini Arabic Bible, ya, keluaran UBS, United Bible Society de Lebanon, yang dipakai oleh orang-orang Syriah dan Ortodok. Di sini kalau kita melihat, ini kitab mereka ya. Di sini Kejadian 1 ayat 1 tidak dipakai kata Allah, tapi dikatakan ilah. Inilah, ya betul. Iya. Tidak pernah digunakan menjadi Allah atau huruf alif lam lam ha di sini. Nah, dia digunakan alif lam ha. Iya, betul. Iya. Makanya betul ya yang saya sampaikan tadi sejalan dengan sejarah peninggalan pembuktian ya dari Bible itu sendiri bahwa tidak pantas untuk digunakan kata Allah ya atau kata lain karena ada di dalam Bible. Jangan sebut nama Tuhan sesembahanmu dengan sembarangan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.